Baik, perkenalkan nama saya Lijal Friana Hanas. Di sini saya akan membawakan materi yang pertama itu tentang konsep pengungkapan. Nah, tentu sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang pengungkapan dan sarana interpretif, kita harus mengerti dulu apa sih itu pengungkapan. Nah, pengertian pengungkapan dalam arti sempit, di mana menurut Suarjono, pengungkapan berarti penyampaian informasi relevan selain melalui statement keuangan. Nah, kemudian beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan luasnya pengungkapan itu ada tujuan pengungkapan, manfaat pengungkapan, dan biaya yang harus ditanggung dalam penyusunannya. Lalu ada faktor regulasi, di mana faktor regulasi juga menjadi bagian penting dari pengungkapan. Jika perusahaan itu memperoleh dananya dari publik atau pasar modal. Nah, selanjutnya kita masuk pengertian pengungkapan secara konseptual dan secara teknis. Nah, secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Kemudian secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi. Nah, di mana pengungkapan secara teknis ini, dia menyajikan informasi dalam bentuk statement keuangan. Nah, lalu kemudian terdapat beberapa sumber yang mengemukakan pengertian pengungkapan. Di antaranya itu adalah Evans pada tahun 2003. Nah, dia menyatakan bahwa pengertian dari pengungkapan adalah penyediaan informasi dalam statement keuangan, termasuk statement keuangan itu sendiri. Kemudian ada catatan atas statement keuangan dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan statement keuangannya. Kemudian, menurut Evan juga, pengertian pengungkapan ini terdapat keterbatasan dalam hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan, di mana pernyataan manajemen atau informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian pengungkapan dari Walter Midandat, di mana mereka menyatakan bahwa pengungkapan berkaitan dengan informasi baik dalam statement keuangan maupun komunikasi tambahan, di mana termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal statement, lalu ada diskusi dan analisis manajemen, lalu ada perkiraan keuangan dan operasi, dan statement keuangan tambahan, di mana statement keuangan tambahan ini dia meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap. Nah, selanjutnya kita masuk pengertian pengungkapan menurut FASB. Nah, pengungkapan juga sering dimaknai sebagai penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk statement keuangan formal. Nah, hal ini sejalan dengan gagasan dari FASB dalam rangka konseptualnya. Nah, kemudian kita masuk pada masalah teoritis yang terdapat dalam pengungkapan. Nah, masalah teoritis yang terdapat dalam pengungkapan itu terdapat 4 pertanyaan yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Yang pertama itu, untuk siapa informasi diungkapkan. Lalu yang kedua itu, mengapa pengungkapan harus dilakukan. Lalu yang ketiga, seberapa banyak dan informasi apa yang diungkapkan. Dan yang terakhir, bagaimana cara dan kapan mengungkapkan informasi. Baik, kita langsung saja masuk ke masalah teoritis yang pertama, di mana untuk siapa informasi diungkapkan atau pihak yang dituju. Nah, rangka konseptual telah menetapkan bahwa investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju oleh pelaporan keuangan, sehingga pengungkapan ditujukan terutama untuk mereka. Kemudian pengungkapan menuntut lebih dari sekadar pelaporan keuangan, tetapi meliputi pula penyampaian informasi kualitatif atau non-kualitatif, karena pihak yang dituju lebih luas dan model pengambilan keputusannya kurang diidentifikasi, sehingga pengungkapannya cenderung untuk meluas dan jarang menjadi sempit. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pihak yang dituju itu ada beberapa pihak. Yang pertama itu investor dan kreditor sebagai fokus. Yang kedua itu ada kepentingan publik secara umum juga harus dilindungi dan dilayani. Dan yang ketiga itu ada informasi kualitatif juga dituntut untuk disediakan. Dan yang terakhir ada pengungkapan cenderung meluas. Kemudian kita masuk ke masalah teoritis yang kedua, yaitu mengapa pengungkapan harus dilakukan atau fungsi dan tujuan dari pengungkapan itu sendiri. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Di sini pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda yaitu investor dan kreditor tidak homogen. Lalu kemudian pasar modal yang merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, maka pengungkapan dapat dibagi menjadi beberapa tujuan. Nah, beberapa tujuan ini ada 3, yaitu yang pertama melindungi, yang kedua informatif, dan yang ketiga kebutuhan khusus.
Yang pertama, melindungi. Tujuan melindungi dilandasi alasan bahwa tidak semua pemakai informasi mampu memperoleh ataupun mengolah data, maka perlunya perlindungan. Dengan kata lain, tujuan ini menyebabkan tidak adanya manajemen yang kurang adil dan kurang terbuka. Kemudian informatif. Nah, tujuan informatif dilandasi alasan bahwa pengungkapan untuk menyediakan informasi yang membantu pengambilan keputusan pemakai dan untuk tujuan pengawasan oleh badan pemerintahan yang khusus ditunjukkan pada badan pengawasan melalui formulir yang harus diisi dan diserahkan pada saat laporan tahunan dan kuartalan. Kemudian tujuan yang ketiga, kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus merupakan gabungan dari tujuan melindungi dan tujuan informatif terkait apa yang harus diungkapkan pada pihak dan apa yang bermanfaat bagi pemakai. Lalu kita masuk ke masalah teoritis yang ketiga, yaitu seberapa banyak dan informasi apa yang diungkapkan. Hal itu berkaitan dengan keluasan dan kerincian dari pengungkapan. Nah, keluasan dan kerincian pengungkapan ini membahas terkait seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan atau disebut dengan tingkat pengungkapan. Nah, menurut Evans tahun 2003, ia mengidentifikasikan 3 tingkat pengungkapan. Yang pertama itu tingkat memadai. Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar statement keuangan. Nah, statement keuangan ini berkaitan dengan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategik. Lalu secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang diarahkan. Kemudian tingkat wajar atau etis. Nah, tingkat wajar atau etis ini tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama sehingga tidak ada satupun pihak yang merasa mendapat informasi dan merasa diuntungkan. Lalu tingkat yang ketiga yaitu tingkat penuh, di mana tingkat penuh ini dia menuntut penyajian informasi secara penuh, di mana semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang terarah. Jadi tingkat pengungkapan memang harus tepat karena terlalu banyak informasi ataupun sedikit informasi sama-sama tidak menguntungkan. Dengan demikian dalam penentuan seberapa luas pengungkapan harus dilakukan, lebih banyak problematik atau masalah dibandingkan informasi mana yang tidak akan diungkapkan. Sehingga kesimpulan yang diambil di mana seberapa banyak atau rinci dari pengungkapan ini, yang pertama itu tingkat pengungkapan. Tingkat pengungkapan sudah dijelaskan tadi, yaitu ada 3, yaitu tingkat memadai, wajar atau etis, dan yang ketiga itu ada penuh. Lalu kendala pengungkapan. Nah, kendala pengungkapan ini dia berkaitan dengan tujuan, ada kos penyediaan, lalu yang ketiga keberlian informasi, lalu yang keempat keengganan manajemen, dan yang kelima wajib atau sukarela. Nah, kendala pengungkapan ini akan dijelaskan oleh teman saya Stefanus Wilah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala pengungkapan. Nah, kendala pengungkapan adalah seberapa informasi yang harus diungkapkan dan tujuan dari pengungkapan itu sendiri. Nah, berikut adalah tinjauan kendalanya. Yang pertama adalah tujuan. Bila dilihat dari tujuannya, di mana harus melindungi, berarti pengungkapan harus jelas, lebih rinci, dan lebih luas, sehingga dapat dipastikan bahwa akan banyak informasi yang diungkapkan. Yang kedua adalah cost atau nilai buku. Bila dilihat dari cost, maka nilai informasi harus berjumlah sedikit daripada yang disediakan, sehingga akan kesulitan menentukan manfaat. Yang ketiga adalah kelebihan informasi. Menyediakan informasi yang melebihi kemampuan pemakai untuk mencernanya secara efektif, karena makin banyak informasi tidak selalu baik kalau pemakai tidak dapat mengelola memanfaatkan informasi tersebut. Yang keempat adalah keengganan manajemen, yaitu pengungkapan informasi sangat berharga bagi perusahaan dalam usaha mengetahui kondisi pesaingnya, maka karena itu perusahaan enggan untuk mengungkapkan informasi privatnya. Yang kelima adalah pengungkapan wajib. Pengungkapan ini harus dipertimbangkan atas dasar apakah informasi yang sama sebenarnya dapat diperoleh pemakai dari sumber lain. Epstein dan Pava dalam event 2003 menghasilkan temuan yang dapat menjadi pertimbangan penyusunan standar untuk menentukan tingkat pengungkapan yang sebenarnya tidak perlu diungkapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah investor mendasarkan keputusan investasinya dalam perspektif jangka panjang. Yang kedua adalah pengaruh pialang terhadap keputusan makin berkurang. Yang ketiga adalah pemegang saham berkeyakinan bahwa laporan tahunan makin bermanfaat dibanding sebelumnya. Yang keempat adalah laporan arus kas lebih penting bagi para pemakai daripada laporan laba rugi. Yang kelima adalah mendapat auditor makin bermanfaat dibanding sebelumnya.
Yang kelima adalah diskusi dan analisis manajemen kurang bermanfaat. Selanjutnya adalah pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Teori signaling melandasi pengungkapan sukarela ini. Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham, khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik. Dengan kesediaan manajemen dalam mengungkapkan sukarela ini, tingkat pengungkapan wajib yang dapat ditetapkan dapat diarahkan ke tingkat wajar atau bahkan memadai tingkat perlu penuh. Selanjutnya adalah regulasi pengungkapan. Dalam pengungkapan perlu adanya regulasi atau peraturan atau hukum yang mengatur perilaku dengan alasan yang pertama adalah penyalahgunaan dan kecurangan, yang kedua adalah eksternalitas atau aktivitas yang mempengaruhi untuk mendapatkan keuntungan, yang ketiga adalah asimetri informasi atau salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Yang keempat adalah keengganan manajemen atau tidak mengungkapkan informasi. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hakiki, NIM 18100-250. Selanjutnya materi tentang metode pengungkapan. Ada 7 metode pengungkapan. Yang pertama post statement keuangan, catatan kaki, penjelasan dalam kurung, istilah teknis, lampiran, komunikasi manajemen, dan catatan laporan auditor. Yang pertama post statement keuangan merupakan pengungkapan yang menjadi ciri sentral pelaporan keuangan. Untuk dilaporkan melalui statement keuangan, suatu objek atau pos harus memenuhi kriteria pengakuan, umumnya bersifat kuantitatif dan termasuk catatan atas statement keuangan. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki dapat digunakan selain yang telah disebutkan dalam catatan atas statement keuangan, mempunyai keunggulan dan kelemahan. Banyak standar akuntansi yang menetapkan perlunya catatan kaki sebagai catatan atas statement keuangan. Adapun keunggulan catatan kaki, yang pertama mengungkapkan informasi non-kuantitatif tanpa harus mengganggu penyajian utama dalam laporan keuangan. Yang kedua, mengungkapkan kualifikasi dan pembatasan pos-pos tertentu dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, mengungkapkan rincian pos-pos tertentu yang dianggap penting tanpa mendistraksi jumlah total suatu pos atau tanpa mengganggu susunan penyajian pos-pos dalam laporan. Yang keempat, mengungkapkan hal-hal yang bersifat kuantitatif atau deskriptif yang tidak memenuhi kriteria pengakuan tetapi penting untuk disampaikan atau yang mempunyai arti penting sekunder. Dan yang terakhir, keunggulannya yaitu mempertahankan laporan keuangan sebagai ciri utama laporan keuangan dengan ringkas dan jelas meskipun catatan kaki merupakan bagian integralnya. Dan kelemahannya yaitu catatan kaki sering dilewati oleh pembaca karena memuat banyak kalimat daripada angka sehingga memerlukan ketekunan. Yang kedua, catatan kaki kurang menjelaskan artinya. Yang ketiga, kompleksitas perusahaan cenderung menempatkan catatan kaki menjadi fokus pelaporan daripada statement keuangan. Maka penggunaan secara berlebihan akan menjadi penghambat. Yang keempat, catatan kaki digunakan untuk menyajikan suatu informasi substitusi sebagai post statement keuangan. Dan yang terakhir, catatan kaki dapat membingungkan pembaca bila isinya tidak sesuai dengan apa yang telah disajikan. Dan metode yang ketiga yaitu penjelasan dalam kurung. Metode ini untuk hal-hal yang bersifat klarifikasi, untuk sekedar menambah informasi dan sekedar memuat referensi atau acuan ke tabel, rincian, atau lampiran tertentu. Yang keempat yaitu istilah teknis, cara mengungkapkan konsep atau pengertian yang kompleks dalam suatu istilah khusus disiplin pengetahuan. Tidak harus mengikuti pengertian umum atau apa yang terpopuler atau yang salah kaprah. Yang ketiga, sebaiknya tidak mengandung kesalahan makna, kewajiban pendidikan untuk mengenalkan dan menjelaskan istilah teknis yang tepat. Yang kelima ada lampiran. Yang pertama menambah tetapi tidak mengganti statement keuangan pokok. Yang kedua dapat berupa penyusunan kembali statement keuangan pokok dengan format yang berbeda untuk melayani kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga dapat berisi rincian suatu pos yang tidak dapat disajikan dalam bentuk catatan kaki atau catatan atas statement keuangan. Dan yang keempat, banyak dijumpai dalam laporan tahunan atau laporan ke Badan Pengawas atau BAPEPAM.
Yang keenam ada komunikasi manajemen, sarana untuk menyampaikan apa yang menjadi visi, ambisi, dan berbagai gagasan atau penjelasan yang tidak mungkin disampaikan via statement keuangan. Banyak bersifat kualitatif dan prospektif, umumnya disampaikan dalam laporan tahunan atau annual report berupa surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, diskusi dan analisis manajemen atau DAM, Management Discussion and Analysis. Yang ketujuh ada catatan dalam laporan auditor. Pengungkapan yang dinilai auditor telah memadai dan wajar sesuai PABU. Secara otomatis akan tercermin dalam statement keuangannya. Pengungkapan oleh auditor berkaitan dengan hal yang pertama, perubahan akuntansi dan konsistensi. Yang kedua, keraguan tentang kelangsungan perusahaan. Yang ketiga, persetujuan atas penyimpangan dari PABU. Yang keempat, penekanan suatu hal dalam statement atau kejadian. Yang kelima, pengaitan nama auditor dengan statement keuangan atau tak auditan. Yang keenam, statement keuangan komparatif yang salah satu diaudit auditor lain. Dan yang terakhir, pembatasan lingkup audit dan independensi auditor. Sarana interpretif adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kebermanfaatan kerangka akuntansi pokok dengan berbagai usulan untuk mengatasi kelemahan kos historis sebagai basis penilaian. Sebagai sarana interpretif, dalam tataran praktis untuk menambah kebermanfaatan dan keberpautan informasi akuntansi yang disajikan melalui media statement keuangan. Sarana interpretif dalam tataran praktis mengandung pengertian bahwa butir-butir pengungkapan telah diakui sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya sehingga sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan itu sendiri. Skala teoretis yang pertama, dengan berjalanan waktu nilai berubah sementara kos tidak. Dan kedua, apakah kerangka akuntansi pokok diganti atau sekedar ditambah, sarana interpretif. Dan masalah yang terjadi yang pertama, nilai dan kos. Kos dapat didefinisikan sebagai penghargaan kesepakatan pada saat suatu objek diperoleh dan menjadi data dasar dalam akuntansi. Sedangkan nilai didefinisikan sebagai persepsi terhadap manfaat suatu objek setiap saat dan dinyatakan dalam suatu moneter. Selanjutnya ada revisi kos fasilitas fisis. Perbedaan kos dan nilai makin penting untuk fasilitas fisis jangka panjang. Ada dua pendukung, yang pertama distori informasi ekonomik dan yang kedua distori dana penggantian. Ada 4 penyangga, yang pertama prosedur tidak praktis, yang kedua penilaian tidak terandalkan, yang ketiga depresiasi bukan akumulasi dana, dan yang keempat revisi dimungkinkan sebagai pelengkap dan pencatatan dilakukan dengan akun kontra atau penambah. Dan yang terakhir ada simpulan sarana interpretif. Yang pertama, rangka akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Sarana interpretif sangat didukung asalkan kerangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, sarana interpretif menjadi penambah atau to supplement informasi yang disediakan oleh kerangka akuntansi pokok tetapi tidak menggantinya atau to supplement. Yang selanjutnya ada konversi kos ke daya beli. Yang pertama, fluktuasi nilai lebih berkaitan dengan persepsi manfaat atau daya tukar barang atau objek. Ini masalah penilaian. Dan yang kedua, perbedaan kos dan nilai dapat pula disebabkan oleh perubahan nilai tukar uang atau daya beli. Ini masalah unit pengukuran. Dan yang ketiga, akuntansi daya beli konstan atau general price level accounting diusulkan sebagai sarana interpretif untuk menambah keberpautan informasi. Dan yang terakhir ada simpulan sarana interpretif. Yang pertama, rangka akuntansi pokok mempunyai kelemahan. Sarana interpretif sangat didukung asalkan kerangka akuntansi pokok tetap dipertahankan. Dan yang ketiga, sarana interpretif menjadi penambah atau to supplement informasi yang disediakan oleh kerangka akuntansi pokok tetapi tidak menggantinya atau to supplement.